Dulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos ya. Jawa Pos edisi Sabtu tanggal 3 Desember tahun 2022, halaman 11 ya. Ini kasus istika ya. Ini permasalahan nih, pokoknya orang yang jahat-jahat ya itulah. Ini makanya yang saya ulas itu orang-orang yang jahat-jahat lah ini. Apa ya? Ini ya keinginannya saya itu biar besok itu berubah kembali ke apa ya? Ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Nah, bukan jalan yang bengkok ya. Nah, gitu lur ya. Ini saya bacakan dan saya kasih tanggapan dan nanti saya kasih solusi cara penyelesaiannya ya lur ya. Ngaku bisa gandakan emas, rugikan kakak besan Rp 103,2 juta. Nah, ngenes nggak yang ditipu ya, yang ngenes. Andai kata pelakunya ditipu, coba gimana? Kan ngenes kan? Nah, itu makanya kalau belum menerapkan teori saya itu saling tipu menipu ya. Ini saya bacakan loh ya. Iflaka Ulfa mengakali kakak besannya. Saudara lelur. Indah Muktiningrum dengan berbagai modus dari gade emas sampai penggandaan emas batangan. Kerugian mencapai Rp 350 juta. Jadi kakak besan itu sampai dihapusi, diakalin. Nah inilah begitu apa ya, jahatnya hatinya tuh, kerasnya hati seorang manusia. Nah, ini Iflaca Ulfa mengaku punya kenalan orang dalam di Pegadaian. Dia menjanjikan Indah Muktiningrum bisa mendapat potongan bunga 50% dan pinjaman gade yang lebih besar. Iming-iming itu membuat Indah tertarik untuk menggadekan perhiasan emas melalui Ulfa. Kena bujuk rayu. Nah ini si Indah, ini Ibu Indah ini apa, apes. Loh kok ya mau gitu loh. Sebanyak 29 perhiasan emas berbagai macam milik Indah diserahkan kepada terdakwa Ulfa secara bertahap mulai 22 Oktober 2020 hingga 17 Desember 2021. Ulfa lantas menggadaikan perhiasan emas milik Indah itu ke Pegadaian Syariah di Jalan Tembok Dukuh dengan mengakui sebagai miliknya. Terdakwa juga mengambil pinjaman atas gade perhiasan tersebut dengan menaikkan jumlah dana pinjaman setelah melihat taksiran harga yang akan digadekan. Karena ngerti, wah ini kalau digadekan bisa mendapatkan uang sekian. Nah, terus akhirnya dia plafonnya atau apa itu pokoknya dinaikkan pinjamannya. Nah, akhirnya tapi tidak diketahui oleh si Bu Indah. Nah, namanya ngakali itu ben untung besar dulu. Jika pinjaman Indah masih terdapat dana yang masih dapat diambil, maka terdakwa meminta untuk ditambah pinjamannya tanpa sepengetahuan Indah, kata jaksa penuntut umum Dewi Kusumawati saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya Kamis tanggal 1 bulan 12. Dari semua perhiasan itu terdakwa mendapat pinjaman Rp
juta, jadi 467,5 juta rupiah. Namun hanya Rp 80 juta yang diserahkan kepada Indah. Ciprit dikasih 80 juta. Nah, terdakwa Ulfa juga masih menagih pembayaran bunga kepada Indah hingga mendapatkan 65 juta dari kakak desanya tersebut. Namun Ulfa tidak menyetorkan uang dari Indah itu ke Pegadaian untuk membayar bunga pinjaman, hingga akhirnya perhiasan-perhiasan Indah dilelang oleh Pegadaian karena Ulfa tidak pernah membayar bunga serta melunasi pinjaman setelah jatuh tempo. Nah, karena jatuh tempo tidak disaur ya tidak diangsur, ya udah dilelang sama Pegadaian. Itu hak Pegadaian. Namanya tidak diangsur dan bunganya tidak dikasih, udah dilelang. Sukses mengakali saudaranya dengan modus gade perhiasan, Ulfa kembali menawari Indah bisnis. Nah, kali ini yang ditawarkan investasi emas batangan. Berarti emas batangan. Akalnya ada aja. Artinya itu terdakwa mengaku punya kenalan dukun yang dapat menggandakan emas dan dapat dijual ke toko emas. Padahal investasi emas batangan tersebut fiktif, ungkap Jaksa Dewi. Banyak motor lalu lalang karena memang ini di pinggir jalan, ya. Indah yang percaya mentransfer Rp 103,2 juta kepada Ulfa melalui rekening anaknya, Anissa Putri Maharani. Uang itu tidak digunakan untuk investasi emas sebagaimana yang ditawarkan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Jaksa Dewi menyatakan Indah merugi Rp 350 juta akibat ditipu Ulfa. Kerugiannya 350 juta. Kerugian itu baru yang ditransfer dan ada buktinya, belum yang cash tanpa bukti. Total kerugian saya Rp 550 juta. Jadi ada yang tidak tercatat, tidak tanpa bukti, ya. Cuma langlung. Kata Indah saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan. Indah mengaku percaya kepada Ulfa karena saudara sendiri. Dia juga kepencet iming-iming keuntungan yang besar. Lah ini loh. Kalau orang itu kalau diiming-iming keuntungan besar itu kakaran. Jadi apapun dilanggar. Jadi karena diiming-imingi besar, ya langsung mau aja, kakaran itu istilahnya. Hingga kini Ulfa belum mengembalikan kerugian Indah. Uangnya sudah habis saya pakai buat bayar utang ke rentenir, ujar Ulfa saat disidangkan secara video call. Nah ini kemungkinan uangnya ya umpama masih ya namanya sudah di tangan tidak akan dikembalikan. Jadi ini hanya alasan aja. Nah ini loh ya. Ini orang bisa kejamnya seperti ini, ya. Ini sebetulnya tidak salah. Lah yang salah siapa? Ini kedua orang tuanya si Ulfa. Ya. Jadi Ulfa itu mendapatkan perkataan apa itu yang menimbulkan si Ulfa ini menjadi orang yang tego.
tega. Jadi tidak ada rasa kasihan sama saudara, sama siapapun. Akhirnya ya ngakali dengan dalih apapun, akal-akal aja, tipu-tipu, ngakali, ngapus-ngapusi. Nah ini kasihan si Ulfa sebetulnya, karena itu korban dari kedua orang tuanya. Nah orang sedang ngerti ini salah, Indah salah. Kalau berdasarkan hukum Indah salah ya, tapi kalau berdasarkan yang Maha Kuasa, Indah adalah korban. Si Ulfa adalah korban, sedangkan korban orang tua, ya Ulfa korban orang tua lah, si Indah korban dari Ulfa. Lah juga si Indah ini korban, kenapa apes terus? Karena korban dari orang tuanya, kedua orang tuanya si Bu Endah ini ya. Jadi semua ini yaitu korban. Jadi manusia semua di alam ini adalah korban semua, saya yakin ya. Jadi kalau belum menerapkan teori Ridho Pasar Sumeleh, ini masih korban semua, korban dari kedua orang tuanya masing-masing. Karena selalu diucapkan kalau pembicaraannya ya ini selalu ngunci di anak. Jadi ini anak menjadi serba sulit. Jadi seperti itu. Pasti ada satu masalah yang sulit. Nah itu sampai belum bisa ditemukan lah. Bagaimana cara menemukannya? Gampang ya, dengan Ridho Pasar Sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing nanti akan selesai. Jadi permasalahannya akan selesai semua tanpa ada yang tertinggal. Jadi teorinya sebetulnya mudah sekali, cuma orang itu belum belum tahu tentang teori ini. Nah, sedangkan dikasih tahu enggak terus cepat-cepat melaksanakan ya enggak, cuma sekedar tahu ya udah, terus enggak dipakai, enggak diterapkan ya, karena hatinya sudah membeku semua. Jadi membeku itu tidak bisa lumeng kalau tidak dipanasin. Nah, begitu. Kalau dan membeku kan atos, mengeras ya. Seperti air dimasukkan ke dalam es, dalam pendingin, otomatis kan membeku. Lah itu kalau tidak dikeluarkan, dijemur ya otomatis tidak akan lumeng, tidak akan mencair gitu loh. Jadi lah manusia kalau sudah hatinya membeku, kalau tidak dapat ridho dari orang tua ya tidak bisa lumeng ya, nanti tidak bisa kasih. Kalau sudah dikasih teori kasih, otomatis karena Ridho Pasar Sumeleh, nanti hasilnya antara satu dengan yang lain itu saling mengasihi, jadi kasihan gitu loh. Hasilnya, aku kasihan sama dia, aku kasihan sama dia. Teori ini kawelasan ya. Jadi teori Ridho Pasar Sumeleh itu teori kawelasan, nah gitu. Jadi kalau semua orang nanti sudah menerapkan teori Ridho Pasar Sumeleh, nanti pasti orang itu akan semuanya akan enak, jadi tidak hidupnya susah. Jadi seperti itu ya, gitu lur ya.